pada yang benar. Tapi kan benar menurut penulis belum tentu benar yang sebenarnya. Tapi dari judulnya aja Mas, ini buku judulnya Jokowi Dark. Oh, iya. Ini pasti dark semua isinya. Pasti Sesuai dengan sisi negatif, sisi-sisi ya sesuai dengan judgement penulis Pak Roy, Bu Tifa, ya. Saya sudah bisa menebak isinya Mas. Tanpa Pak Roy kampanye jualan apapun, isinya pasti yang sesuai dengan asumsi yang sedang dibangun hari ini. Jadi artinya Anda ingin menyampaikan ke masyarakat, jangan dibaca bukunya, isinya udah ketebak. Udah ketebak ini. Oke. Ya, tapi promosinya paten ini, Bang. Tapi kan pada akhirnya punya judgement. Judgement apa yang Pak Roy tulis ini udah nggak perlu kita pikirin, Mas. Sudah. Ini just judge the book by the cover dah. Kalau saya untuk peribahasa don't judge the book by the cover. Tapi sekali lagi Pak Roy, tolong tulis yang benar. Karena Mas Gibran sudah bilang thank you. Anda masih bergabung sama kami. Sekalian juga kemudian melanjutkan apa yang tadi sempat disampaikan. Awalnya singkat saja, memang Pak Roy. betul. Terima kasih Mas Waldo tadi bilang kok yang itu belum langsung diupload. Memang benar. Doa itu memang belum sempat kami upload pada awalnya. Kenapa? Karena awalnya gini Mas. Kami tidak ingin disebut wah orang berdoa kok diposting pencitraan ini. Dikira itu kayak yang sholat tapi terus kemudian diposting itu gitu kan, ada kan yang suka memposting ketika sholat gitu atau ketika lagi berdoa. Enggak lah, kami akhirnya nggak usah lah, pas ke makamnya aja yang kita posting. Ya udah, terus teman-teman akhirnya posting. Nah begitu sudah ada fitnahan kejam itu, gue bilang sangat kejam karena narasinya terus merusak makam, kemudian sampai itu di apa youtuber itu Ceboker Nusantara tuh, saya yakin mereka belum nonton atau bahkan belum pernah ke makam itu, yang mereka langsung bilang, Roy sudah laknat merusak makam gitu. Ada yang orang tua yang sampai aduh saya mendoakan ini moga-moga nggak sakit jantung ini ya gitu. Kalau ini kan lewat gitu. Kemudian sudah terjawab bahwa itu tidak ada niat untuk kemudian dan tidak ada hal yang merusak. Tolong lihat dulu baik-baik, gunakan mata, telinga, hidung, mulut. Baik, oke, artinya kan ini memang untuk berdoa lah ya ke sana. Boleh tahu nggak isi doanya apa? Loh, isi doanya kita mendoakan agar arwah dari Pak Hary Mulyono, utamanya Bu Sujiatmi dan juga Pak Notaris itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada tadi yang namanya ngalah berkah ya, itu lain. Ngalah berkah itu kan konsep yang menjadi pro dan kontra ya. Kita mendoakan arwah ya, kita mendoakan jenazah agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak meminta apapun dari jenazah. Karena itu hanya raga dan bukan lagi jiwa. Pak Roy menyampaikan bahwa ada niat tulus, ini terlihat dari doa yang kemudian juga dipanjatkan pada saat melakukan ziarah begitu. Tapi banyak yang kemudian melihat ini adalah bentuk serangan bertubi-tubi ke Jokowi. Menurut Bang Faldo gimana? Iya, saya kira sih memang ya pasti Pak Roy sudah mempertimbangkan lah Mas. Apa yang dilakukan pasti ada pro dan kontra. Dan memang ini kan nggak berhenti-berhenti Pak Roy-nya. Saya kan termasuk orang yang bilang Pak Roy sudahlah. Pak Roy ini kalau ibarat sutradara nih bikin krunya tuh nggak kelar-kelar nih syutingnya nih, saya bilang kan. Kapan nih endingnya Pak Roy? Gitu kan. Karena kan ternyata skenarionya banyak Pak Roy ini kan. Sudah ke Makom, nanti kemana lagi, ke sana kemari. Tapi tentunya ini menjadi kritikan juga bagi Pak Roy dan kawan-kawan bahwa ketika ya Pak Roy mungkin memiliki kebenaran versi Pak Roy. Tapi kan kawan-kawan juga memiliki kebenaran. Bebas. Ya, kebenaran versi kawan-kawan kan kalau soal ijazah sudah nih UGM, Polri, lain-lain gitu kan. Soal silsilah Pak Jokowi sudah dijelaskan A, B, C, D, F, G, H. Mas Gibran bilang, thank you, makasih Pak sudah mendoakan keluarga besar kami. Tentunya kan itu direspon positif sama Mas Gibran. Kawan-kawan lain tentunya kita tidak bisa melarang. Dan pastinya mereka juga punya alasan, seperti Pak Roy juga punya alasan ke polisi. Ya, semua kan punya alasan untuk melaporkan A, B, C, D, F, G, H, termasuk Pak Roy. Jadi apa yang Pak Roy lakukan, pasti Pak Roy sudah ukur. Tapi lagi-lagi Mas, kalaulah ini ujungnya buku Jokowi Dark File tadi, ini kampanyenya paten sekali Mas. Baik, Pak Roy, lalu bagaimana dengan kunjungan Pak Roy dan juga teman-teman kemarin ke makam dari Ibu Sujiatmi Noto Miharjo adalah untuk membuktikan bahwa Ibu Sujiatmi adalah bukan ibu kandung dari Joko Widodo. Itu termasuk justru mengapa ini kemudian menjadi sebuah poin yang Anda akan kejar begitu? Mengapa poin ini menjadi penting menurut Anda? Poin ini penting karena apa? Selain kami mendoakan dengan surat Yasin tadi ketika ditanya ya, surat Yasin, kemudian surat Al-Mulk dan juga Al-Fatihah, ya, kami kan juga mendengar kabar sebelumnya kan ada informasi kalau cerita soal Bu Sujiatmi itu seperti apa, dan ketika meninggal Bu Sujiatmi, ya ini fakta loh ya. Banyak yang orang bilang, itu alasannya kenapa kemudian Bu Iriana nggak melayat, ya Bu Iriana itu nggak melayat Bu Sujiatmi ketika meninggal loh ya, gitu. Nah itu kan orang banyak bicara kemudian dengan wah ini gara-gara itu mungkin bukan ibu ya. Maka dari itu kami ingin kami ingin mencari benang merah dari ini. Kami ingin mencari kebenaran soal ini. Katakanlah ya kalau itu memang ya, katakanlah tidak kalau itu tidak. Ya udah,
Kemudian kami mewawancarai juga orang-orang di seputar itu, orang-orang yang ada tidak hanya di seputar makam, tapi juga di seputar rumah masa kecilnya Jokowi yang berada lebih kurang 900 meter dari situ, ya. Kemudian kami juga ke tempat-tempat lain. Jadi artinya itu semua akan menjadi kado yang mungkin sangat bagus juga nanti untuk semua masyarakat. Tapi memang bisa ya untuk membuktikan bahwa Ibu Sujiatmi ini adalah bukan ibu kandung dari Joko Widodo dengan kemudian datang ke makam, kemudian apa, memfoto dan lain sebagainya, bisa dibuktikan lewat cara itu. Gini. Ini kan cara sosiokultural kan bagus juga. Ada sosiokultural itu gini. Jadi kami melihat faktanya, kemudian kami melihat orang-orang yang mengerti betul tempat itu. Jadi kami juga mendatangi orang yang tahu lokasi itu, orang yang tahu siapa-siapa yang sering kerja. Jadi kami tahu siapa-siapa yang pernah ke makam itu pun kami tahu, ya gitu. Dengar-dengar dari situ. Kemudian kami juga tahu ke rumah masa kecil. Nah dari situ baru kita melihat orang yang sudah menulis, katakanlah ada buku ya, ada buku penelitian-penelitian sebelumnya. Nah itu kemudian kita perbandingkan, masuk nggak ini, masuk akal nggak ini, masuk nggak masuk ini, ada foto, kemudian kita cross check. Kemudian saya adalah orang yang suka memeriksa foto, jadi kan kita bisa pastikan, oh ini fotonya hanya tempelan, oh ini fotonya memang benar, oh ini fotonya asli, oh ini fotonya palsu. Sejauh ini bagaimana? Apa yang menurut Anda menjadi keganjilan-keganjilan yang kemudian mengharuskan Anda untuk datang langsung ke sana? Lebih baik belum saya ceritakan sekarang, karena nanti menarik. Kasih bocorannya dikit untuk dikira promosi buku lagi. Artinya sama aja dong, pernyataan dari Pak Roy kepada iNews dan juga media-media yang lain, ada bedanya dong. Biar makin menarik. Tonton nanti kalau saya baca bukunya di Prime Show kan nanti orang bilang, wah jangan dong. Atau nanti kalau sudah mau terbit, kita ngobrol lagi di Prime Show. Baik. Belum ada pernyataan terkait dengan temuan keganjilan-keganjilan. Jadi menurut Anda ini adalah masih satu hal yang kayaknya abu-abu dan ngawang-ngawang atau gimana? Ya kalau di situ kan profilnya kan dokter. Saya yakin pasti belajar metode penulisan, metode penelitian, Mas. Maksudnya profilnya kan orang-orang yang sebenarnya juga, ya saya menghormati lah. Setiap orang yang sekolah saya hormati, Pak. Ya, pasti tapi di sisi lain, Pak, pasti pada akhirnya semuanya akan menuntun kepada yang benar. Tapi kan benar menurut penulis belum tentu benar yang sebenarnya. Tapi dari judulnya aja, Mas, ini buku judulnya Jokowi Dark. Oh, iya. Ini pasti dark semua isinya. Pasti sesuai dengan sisi negatif, sisi-sisi ya sesuai dengan judgement penulis Pak Roy, Bu Tifa, ya. Saya sudah bisa menebak isinya, Mas. Tanpa Pak Roy kampanye jualan apapun, isinya pasti yang sesuai dengan asumsi yang sedang dibangun hari ini. Jadi artinya Anda ingin menyampaikan ke masyarakat, jangan dibaca bukunya, isinya udah ketebak. Udah ketebak ini. Ya, tapi promosinya paten ini, Bang. Tapi kan ada istilah don't judge the book by its cover. Ya, tapi dengan kampanyenya begini, covernya udah kelihatan, Mas, judulnya aja dark. Tapi yang nggak kalah lebih penting, Pak Roy, sekali lagi Pak Roy. Ya tentunya Pak, apa yang Pak Roy lakukan, teman-teman lakukan, Bu Tifa lakukan, itu pasti ada kontranya juga, Pak. Seperti apa yang Bapak lakukan ke kami, pasti ada kontranya juga di Bapak, gitu. Jadi oleh karena itu Pak Roy, saya juga penasaran Pak Roy, what next of the campaign? Setelah makam. Kalau semua diceritain, nanti nggak surprise. Oh ya, ini emang sutradara betul nih, Pak. Baik, bicara mengenai what next, tentu saja mungkin ada yang disiapkan terkait dengan jawaban ataupun mungkin antitesis dari apa yang disampaikan, bahwa ini adalah upaya untuk membuktikan bahwa mendiang Ibu Sujiatmi adalah bukan ibu kandung dari Joko Widodo. Ada antitesis dari ini? Ya kalau seandainya yang disiapkan? Ya sebenarnya kan semuanya sudah ada, datanya ada, terus juga di catatan sipil juga ada, semuanya kan ke-record ya, Pak. Tapi kalau seandainya ada orang yang mencoba membuktikan, ya siap-siap nanti ada orang yang juga membuktikan yang lain. Tapi yang jelas Pak Roy, ya apa yang menjadi temuan-temuan Pak, saya berdoa Pak, tolong diungkap secara benar. Saya yakin kebenaran kalau seandainya Bapak tulis benar, hasilnya benar. Pasti. Ya. Tapi kalau kebenaran versi Bapak, ketidakbenaran ijazah ya. Oh ijazah soal lain. Kita bisa 5 sesi lagi bahas ijazah nih. Oke. Pak Roy, kenapa poin ini penting sekali untuk dibuktikan? Gini, bagaimanapun juga kita kan hidup di tata masyarakat yang menjaga tata sosial, tata kultural sebagai hal yang adiluhung. Ya, jadi ketika orang bicara, oh itu asal usulnya dari mana? Ya kita mencek kan, gitu. Misalnya ada silsilah. Silsilah ini kan agak ribet, makanya dark, ya gitu. Ada yang mengatakan, oh itu anaknya ini, oh itu ternyata bapaknya sekarang masih di Nusa Kambangan, gitu ya. Gitu. Saya nggak nyebut siapa loh ya. Oh itu ibunya adalah Yap Mewah, ya itu dulu sopirnya Untung PKI dan lain sebagainya. Ngeri banget ini anunya apa. Nah, kami kan juga bolehlah kami masa sih sedark ini, segelap ini kehidupan atau latar belakang
mantan presiden kita gitu ya. Artinya dari situ kita mencoba melihat mana sih makamnya. Nah, ketika kemudian biasanya kalau dalam tata Jawa ya, itu makam itu kalau keluarga itu jelas. Misalnya kayak almarhum Hadi Mulyono. Almarhum Hadi Mulyono itu adalah putra seorang pengusaha yang sangat sukses, saudagar yang berada di Laweyan. Nah, keluarganya itu biasanya adalah punya makam di Laweyan gitu. Lah kok ini makamnya jauh banget ada di Karanganyar? Apa yang terjadi gitu loh. Nah, itu lagi kita research. Demikian juga dengan selaziman, biasanya kalau orang tua itu dimakamkan juga biasanya adalah berdampingan. Kecuali itu di Taman Makam Pahlawan atau Taman Pemakaman Umum yang tempatnya sudah penuh ya. Kan biasanya kalau orang Jawa itu ada misalnya untuk kemudian mematok dulu tanahnya, kemudian di lokasinya disediakan. Nah, ini sebelahnya aja masih ada. Kenapa harus jauh-jauhan begini makam? Nah, dari situ. Artinya ini kan keganjilan-keganjilannya udah mulai dibocorin nih, Bang. Iya, memang. Makanya kayak gitulah. Sama aja, Mas. Kita lihat juga sejarawan, dia kan mengecek lokasi, penempatan ini itu. Tapi kan pada akhirnya punya judgement. Judgement apa yang Pak Roy tulis ini udah nggak perlu kita pikirin, Mas. Sudah. Ini just judge the book by the cover dah. Kalau saya untuk peribahasa don't judge the book by the cover. Tapi sekali lagi Pak Roy, tolong tulis yang benar. Karena Mas Gibran sudah bilang thank you. Ya, iyalah. Ya, semuanya bilang oke. Ada teman-teman yang juga nggak setuju sama Pak Roy. Saya pun dalam hati saya juga, ini Pak Roy ngapain? Kemana lagi langkahnya? Tapi makanya jangan cepat-cepat menduga dulu. Kan sebelum melihat kami berdoa kan ada yang. Tapi kan tadi udah di spill nih, udah di spill judulnya aja dark, Pak. Loh, ya kan? Kalau yang kemarin kan judulnya white. Saya nggak lihat itu buku. Nanti boleh dibaca. Tapi yang jelas Pak Roy, saya doakan lah. Saya doakan bukunya laku. Baik. Saya ingin tahu tanggapan dari Pak Roy dan juga mungkin Bang Faldo terkait dengan tanggapan kenapa sih pihak Roy Suryo CS kesannya kok loncat-loncat kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo belum selesai. Kemudian ini sudah ada kegaduhan terkait dengan ziarah ke makam dari. Kalau kasus Usai jeda berikut ini kita akan lanjutkan Bapak-bapak dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.